الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita masuk ke pasal ketiga, contoh-contoh nyata dari pengobatan atau terapi sebagian orang-orang yang kerasukan jin dan cara mengeluarkan jin dari diri mereka. Ada cerita di sini Ibnu Taimiyah dan jin perempuan yang masuk ke tubuh seseorang. Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah berkata, sesungguhnya Ibnu Taimiyah pernah mengabarkan kepadanya, kepada Ibnu Qayyim, bahwa beliau pernah membaca di telinga orang yang kesurupan jin, yaitu membaca surat Al-Mu'minun ayat 115. Firman Allah, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka berkatalah roh itu, yaitu jin itu, iya dengan memanjangkan suaranya. Ibnu Taimiyah berkata, maka aku pun mengambil tongkatku dan memukulkannya kepadanya tepat pada urat-urat lehernya sampai kedua tanganku menjadi lelah atau kecapean karena pukulan tersebut. Sedangkan orang-orang yang hadir saat itu tidak meragukan bahwasanya ia bisa mati karena pukulan itu. Di tengah pukulan tersebut, jin itu berkata, "Aku mencintainya." Ini berarti jin perempuan ini suka sama lelaki ini. Dan kadang ini terjadi memang, biasanya kalau wakil yang kita temukan pada laki-laki yang tampan atau menarik, dan juga pada perempuan yang cantik biasanya. Aku mencintainya. Lalu aku pun berkata kepadanya, dia atau orang ini tidak mencintaimu. Jin tersebut kembali berkata, saya akan meninggalkannya semata-mata karena menghormatimu. Lalu aku berkata, tidak, akan tetapi semata-mata karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jin itu pun berkata, aku keluar darinya. Ibnu Taimiyah berkata, kemudian orang yang kerasukan jin tersebut duduk sambil menoleh ke arah kanan dan kirinya seraya berkata, siapa yang membawaku ke hadapan syekh ini? Mereka, ya di sini berarti duduk pas duduk udah sadar terus duduk terus noleh. Siapa yang membawa saya ke syekh ini? Mereka, yaitu orang-orang yang hadir di sekitarnya, berkata kepadanya, bagaimana dengan pukulan-pukulan itu? Yaitu tadi kan memukul, Syekhul Islam memukul jin itu melalui tubuhnya. Lalu orang tersebut berkata, atas dasar apa syekh ini memukulku sementara aku tidak melakukan perbuatan dosa? Sedangkan orang tersebut tidak merasakan sama sekali kalau dirinya telah dipukul. Ya.
Berarti tadi yang kena bukan orangnya, jinnya yang kesakitan, kena pukulan. Beliau Ibnu Taimiyah menerapi atau mengobatinya dengan membacakan ayat kursi, dan beliau menyuruh kepada orang-orang yang kemasukan jin atau kesurupan untuk banyak membacanya. Dan di antaranya yang beliau baca saat terapi adalah Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ibnu Qayyim berkata, aku pernah menyaksikan Syekh kami Ibnu Taimiyah mengutus kepada orang yang kerasukan jin, seseorang yang akan berdialog dengan jin yang berada di dalam dirinya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutus satu orang untuk berdialog kepada jin yang berada di dalam diri korban. Lalu orang yang diutus tersebut berkata, Syekh berkata kepadamu, wahai jin, Syekh yaitu Ibnu Taimiyah, keluarlah kamu, sesungguhnya ini tidak halal bagimu. Lalu berbicaralah orang yang kemasukan jin tersebut. Dan terkadang beliau Ibnu Taimiyah juga berdialog sendiri dengan jin tersebut. Terkadang ada jin yang bandel sehingga beliau mengeluarkannya dengan pukulan. Maka sadarlah orang yang kesurupan itu sedangkan ia tidak merasakan sakit. Dan sungguh kami dan yang lainnya telah menyaksikan peristiwa itu berkali-kali. Nah, pukulan ini juga perlu melihat kepada sisi psikologis dan juga sisi fisiknya korban. Kalau misalnya dia perempuan, kalau memang kita memukul pakai perantara seperti sorban atau kain gitu aja, ya dengan niatan memukul dengan keras. Sebagian peruqyah itu ada yang memukul dengan keras dengan berdalil dengan Ibnu Taimiyah ini di depan orang tuanya, bahkan sampai mungkin orang tuanya nangis-nangis melihat anaknya tuh dipukul-pukulin. Dan asumsi dari peruqyah yang kena ini adalah Waalaikumsalam. Yang kena ini adalah jinnya, bukan korbannya. Waalaikumsalam. Dan ketika korbannya meringis, peruqyah tersebut tetap berasumsi bahwasanya itu adalah ringisan dari setan. Ya. Jadi baiknya step pertama itu jangan main pukul-pukulan. Jangan main pukul-pukulan. Ini bacakan aja dulu. Terus kemudian ada cerita yang kedua, Imam Ahmad menyuruh jin keluar, maka dia pun keluar. Dalam kitab Tabaqat Ashab Imam Ahmad dari Ali bin Ahmad bin Ali Al-Uqbari, dia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku. Dia berkata, aku pernah berada di dalam masjid Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Lalu Al-Mutawakkil mengutus seorang sahabatnya untuk menyampaikan kepadanya bahwa ada seorang anak perempuan yang kesurupan kerasukan jin, dan ia meminta agar beliau berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Lalu Imam Ahmad mengeluarkan sepasang bakiaknya, sendal yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk berwudu, lalu menyerahkannya kepada sahabatnya tersebut, orang yang diutus tersebut. Lalu Imam Ahmad berkata kepadanya, katakan kepada jin bahwa Ahmad bin Hanbal berkata kepadamu, mana yang kamu sukai, keluar dari anak perempuan ini atau ditampar dengan sandal bakiak ini 70 kali. Ya, di sini berarti Imam Ahmad mau melakukan itu, mengutus orang itu kasih tahu jinnya mau keluar atau ditampar sama bakiak ini 70 kali. Ini tidak ada hukum syar'i yang berkaitan dengan ini. Maksudnya kenapa harus 70 kali? Ya, itu mungkin 70 kalau misalnya di bangsa Arab yang namanya 70 enggak mesti kalau ada term atau frase 70 kali itu enggak mesti menunjukkan 70 pas, melainkan menunjukkan banyaknya pukulan. Ya. Mau dipukul dengan banyak atau enggak? Atau mau keluar? Kemudian orang yang diutus itu pergi menuju kepada jin itu dan berkata kepadanya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka jin bandel itu pun berkata kepadanya melalui perantara lisan anak perempuan tersebut, saya dengar dan saya patuh kalau Imam Ahmad menyuruh kami agar tidak tinggal di Irak. Niscaya kami tidak akan tinggal. Sesungguhnya dia adalah orang yang taat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah niscaya akan ditaati oleh segala sesuatu. Dan ini sahih. Jadi barang siapa yang
taat kepada Allah, maka akan membuat orang-orang itu juga akan segan kepadanya. Nah, tapi kan sebagai orang menempuh jalan menuju kewibawaan dengan cara yang salah, dengan cara gertakan, maksiat dan seterusnya. Padahal dia taat aja enggak. Juga ada kalimat, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia takut kepada makhluk-makhluk. Nah, itu bedanya. Dan jin itu pun keluar dari tubuh anak perempuan tersebut, dan dia pun menjadi tenang, kemudian dikaruniai beberapa orang anak oleh Allah. Tatkala Imam Ahmad meninggal dunia, jin itu datang kembali kepadanya, pada perempuan itu. Maka Al-Mutawakkil mengutus seorang utusan itu kepada sahabat Imam Ahmad yang bernama Abu Bakar Al-Marwazi, dan menjelaskan kepadanya akan kejadian tersebut. Lalu Al-Marwazi mengambil sandal Imam Ahmad tersebut dan pergi kepada anak perempuan itu. Maka jin ifrit berkata kepadanya melalui lisan anak perempuan itu, saya tidak akan keluar dari tubuh anak perempuan ini, dan saya tidak akan mematuhimu dan tidak menerimamu. Ahmad bin Hanbal adalah orang yang taat kepada Allah, maka Allah pun memerintahkan kami untuk taat kepada beliau. Nah, ini salah satu dari ceritanya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau untuk zaman sekarang tidak ada orang yang seperti beliau. Tidak ada sepadan dengan beliau, tapi mungkin ini hal seperti ini terjadi. Dan tidak langsung kita bilang bahwasanya itu adalah talbis syaitan untuk Imam Ahmad, belum tentu. Kalau misalnya orang-orang melihat keistiqomahan seseorang, dia istiqomah benar-benar bagus, sholatnya berjamaah sebagaimana kriteria peruqyah yang pernah kita sampaikan di sini, itu emang ada karomahnya. Ini salah satu karomah Imam Ahmad. Tapi kalau kita lihat sekarang kan enggak. Banyak peruqyah yang Masya Allah rajin meruqyah, tapi untuk sholat jemaah enggak rajin. Nah, ini menunjukkan dia sendiri enggak istiqomah. Jadi hal-hal yang ajaib dan gharaib yang terjadi melalui tangannya mereka itu sebagian bukan dari karamah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari tipuan syaitan supaya membuat mereka semakin ujub dan sombong, juga takabur. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai situ aja untuk kajian kisah ini. Ya, jangan kebanyakan kisah.